Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang conditional sentence. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, untuk pengetahuannya, nantinya kalian akan bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari kalimat-kalimat pengandaian. Keterampilannya yaitu nantinya kalian akan dapat menyusun teks lisan atau tertulis yang menyatakan tentang pengandaian. Conditional sentence adalah suatu kalimat yang menyatakan pengandaian yang umumnya terdiri dari dua bagian kalimat. Yang pertama main clause atau induk kalimat, yang kedua dependent clause atau lebih sering disebut dengan if clause. Ya. Contoh kalimat conditional sentence, kalimat pengandaian, kadang-kadang juga disebut dengan if clause. Conditional sentence itu disebut juga dengan if clause gitu ya. Contohnya seperti ini di dalam bahasa Indonesia. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil. Mengandai-andai. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil. Atau dibalik, saya akan membeli mobil jika saya banyak uang ini ya. Jika saya banyak uang. Kalimat ini dibolak-balik, jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil, saya akan membeli mobil, saya akan membeli mobil jika saya punya banyak uang. Dia tidak merubah artinya. Nah, cuma perbedaannya kalau kalian menulisnya di dalam bahasa Inggris, perbedaannya di sini. Jika anak kalimatnya di depan, seperti ini, if clause-nya itu di depan, if. Kenapa disebut if clause? Karena biasanya didului dengan kata if di depannya. Ada kata if. If itu artinya jika. If I have a much money, I will buy a car. Kalau if clause-nya di depan, kita dipisahkan dengan koma sebelum induk kalimatnya. Tapi kalau induk kalimatnya di depan, itu tanpa menyertakan koma. Contohnya, I will buy a car if I have much money. Ini induk kalimatnya di depan, jadi tidak ada koma di setelah I will buy a car. Tapi kalau if-nya yang di depan, kita menyertakan koma. Itu saja perbedaannya. Perbedaannya dalam penulisan. Kalau artinya sama saja, dibolak-balik artinya sama saja. Conditional sentence itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe 1, conditional sentence tipe 1, atau dalam bahasa Inggris future possible condition. Ya, ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kemungkinan akan terjadi atau dilaksanakan pada waktu yang akan datang apabila prasyarat dalam if clause-nya dapat dipenuhi. Maksudnya, jika if clause-nya dipenuhi, hal itu akan terjadi. Seperti contohnya, they will come to the party if you invite them. Artinya mereka akan datang ke pesta jika kamu mengundangnya. Di sini tadi apabila prasyarat if clause-nya dapat dipenuhi. Jadi makna dari kalimat contoh ini, jika kamu mengundang dia, dia akan datang. Nah, kalau jika kamu tidak mengundang dia, dia tidak akan datang. Kejadian ini akan dapat terjadi jika if clause-nya ini tadi terpenuhi. Itu maksud dari conditional tipe 1. Nah, kejadian ini belum terjadi. Dia akan terjadi kalau if clause-nya itu tadi terjadi. Seperti itu. Rumus dari conditional sentence tipe 1 itu future tense. Untuk main clause-nya, if clause-nya menggunakan simple present tense. Nah, main clause future tense, di sini if clause-nya simple present tense. Ibu jelaskan perincikan rumus dari future tense, ya. Kemudian rumus dari simple present tense. Rumus dari future tense subject, kalian boleh pakai will, shall, can, might atau must. Kemudian plus ditambah, kalau di dalam kalimatnya itu menggunakan kata kerja, berarti verb 1 yang dipakai. Subject, kalau dia ada kata kerjanya, dia pakai verb 1 atau verb s, es gitu ya.
Kalau dia tidak ada kata kerjanya, kita menggunakan to be, am, is, atau are. Nah, apabila dia kalimat negatif, kita menggunakan don't atau doesn't, kemudian verb 1. Kalau dia negatif dalam bentuk nominal sentence, itu isn't, aren't, atau I'm not. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja. They will come. They will come. Will come. Come-nya itu kata kerja bentuk 1. Kemudian if clause-nya you subject, verb 1-nya invite, objeknya them. Kalau kalian mau membuat kalimat negatif, untuk main clause-nya, they will tambah not setelah will. They will not come, gitu ya. Kemudian bentuk negatif dari if clause-nya itu dilihat dari subjeknya. Kalau di sini you pakai don't ya, you don't invite them, begitu. Kemudian yang kalimat kedua ini contoh dari kalimat nominal. Subjeknya you, kemudian will. Karena tidak ada kata kerja, kita pakai be. Doctor itu noun, jadi kita pakai be. You will be doctor if you subject are rich. Rich itu kaya. Jadi tidak ada kata kerja. Kita sesuaikan subjeknya apa? Subjeknya you. Kalau you pakai am, is, atau are. You itu pakai are. You are rich. Kalau negatif ya tinggal tambah not setelah kata are. Itu untuk conditional tipe 1. Conditional sentence tipe 2. Kemudian ya, yang kedua, atau dalam bahasa Inggrisnya present unreal condition, digunakan untuk melukiskan atau menggantikan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan pada waktu sekarang karena prasyarat dalam if clause-nya bertentangan dengan kenyataan. Jadi sekarang dia tidak bisa melakukan hal itu dalam pengandaiannya ya. Dia tidak bisa melakukan itu karena dia tidak melakukan if clause-nya tadi. Contoh dari makna dari kata ini. They will not come to the party if you invite. They would come to the party if you invite them. Nah, ini makna dari kalimat ini. Dia tidak diundang datang, makanya dia tidak diundang, makanya dia tidak datang. Arti dari kata dia akan datang jika kamu mengundangnya. Kalau kalimatnya sudah menggunakan tipe kedua seperti ini, artinya kenyataannya dia tidak datang ke pesta karena tidak diundang. Seperti itu. Nah, rumusnya untuk conditional sentence tipe 2, subject, kita menggunakan past future tense untuk main clause dan untuk independent clause-nya atau if clause-nya kita menggunakan past tense. Nah, rumus dari past future itu subject, word, short, could, atau might, kemudian plus verb 1 apabila dia menggunakan kata kerja, be kalau dia tidak ada kata kerja. Untuk past tense-nya, subject, kemudian verb 2, kalau ada kata kerja, kalau tidak ada kata kerja kita pakai was atau were. Nah, untuk bentuk negatifnya, kalau dia ada kata kerja kita pakai didn't. Kalau bentuk positif dia verb 2, kalau bentuk negatif didn't, kembali lagi ke bentuk verb 1 ya, kata kerjanya. Kemudian was sama were, bentuk negatifnya tinggal nambah kata not setelah kata was atau were. Sebagai contoh, nah, they would come, would, rumus, come, verb 1, to the party, subject, if you, subject, invited, itu bentuk kata kerja bentuk kedua, them, object. Nah, ini contoh untuk nominal sentence-nya, you, subject, would, rumus, be, karena tidak ada kata kerja kita pakai be. Doctor, object. If, you, subject, you pakai was atau were, you itu pakai were, ingat-ingat ya, rich itu object. Untuk negatifnya, tinggal untuk main clause-nya tinggal tambah not setelah word.
would not come, atau would not be. Untuk bentuk negatif dari if clause-nya, you kalau negatif ini you invited berubah menjadi you didn't invite. You didn't invite. Tidak invited lagi. Setelah did, kata kerjanya dipakai verb 1. Nah, kalau untuk yang kedua ini, not-nya tinggal ditambah setelah kata were. You were not rich. Itu untuk bentuk negatifnya. Yang terakhir yaitu conditional sentence tipe 3 atau past unreal condition, digunakan untuk menyatakan sesuatu yang digunakan di waktu lampau yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ini tidak ada ceritanya pengandaian yang tidak terjadi gitu ya. Tidak ada kejadian itu, tidak ada. Rumusnya yaitu past future perfect tense untuk main clause-nya, untuk if clause-nya menggunakan past perfect tense. Rumusnya subjek, word, short, court, atau might, ya. Kemudian have, setelah have verb 3, kalau menggunakan kata kerja, been kalau tidak ada kata kerjanya. Untuk if clause-nya subjek plus had plus verb 3, kalau ada kata kerja, kalau tidak ada kata kerja pakai been. Untuk negatifnya itu tambah not setelah had. Kalau untuk main clause, not-nya setelah would, should, could, atau might. They would have, they, subject, would, setelah would have, kemudian verb 3. Verb 3 di sini come ini bentuk ketiga ya. Bentuk pertama come, bentuk kedua came, bentuk ketiga come lagi, balik lagi. Kalau bentuk kedua came, bentuk ketiga sama dengan bentuk pertama. Kemudian to the party itu objek, if ini if clause-nya, if you subject, kemudian setelah you had, kemudian kata kerja bentuk ketiga invited. Kemudian yang nominal, bentuk yang tidak ada kata kerjanya, you, setelah you would have. Nah, kalau tidak ada kata kerja kita pakai been, adapter, if you had been rich. Untuk negatifnya, ya, they would not have come to the party if you had not, not-nya setelah had. You would not have been doctor if you had not been rich. Gitu. Not-nya setelah would dan setelah had, ya, untuk bentuk negatifnya. Ini Ibu kasih contoh yang dari atas sampai 1, 2, 3. Ini bentuk 1, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga dari conditional sentence. Perubahannya kalau kalian lihat di sini, mereka akan datang ke pesta jika kamu mengundang mereka. Nah, dia dari subjek will, di sini will berubah jadi would, berubah menjadi would have verb 3. Will come, would have come. Will verb 1, would verb 1, would have verb 3. Perubahannya di situ saja. Yang subjek sama objeknya dia tidak berubah. Kemudian untuk if clause-nya itu dari verb 1, verb 2, had verb 3. Invite, invited, had invited. Perubahannya di situ ya untuk conditional tipe 1, 2, dan 3. Kalau not tinggal tambah not di independent clause-nya, di main clause-nya itu not-nya setelah will atau would. Kalau di if clause-nya itu menggunakan kata bantu. Kalau dia verb 1 dia pakai done, don't atau doesn't. Kalau dia verb 2 pakai did, kalau bentuk ketiganya pakai had not. Sama ini yang nominal sentence, kalimat yang tidak ada kata kerjanya, dari will be, would be menjadi would have been. Will be, would have been. Ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Dari kata am is are, was were, kemudian been. Ini kata are, setelah are dia berganti were. Karena subjeknya you tadi ya, kita pakai are.
Kalau subjeknya si kita pakai is. Nah, seperti itu. Seperti yang kemarin-kemarin itu sudah Ibu jelaskan tentang penggunaan to be nih ya. You pakai were, was atau were, kita pakai were. Kemudian you yang terakhir itu had pakai been. Not-nya untuk bentuk negatifnya, kalau yang bentuk pertama tinggal tambah not, are not, were not, had not. Itu untuk negatifnya. Perbedaan dari conditional sentence tipe 1, 2, dan 3 itu ada pada kata kerjanya saja. Gitu ya. Kalian bisa cek di yang warna merah, itu masuk ke rumus ini. Nah, kalian perhatikan kembali. Nanti apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan Japri ke WA. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.